Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada keluarga pedagang Pasar Banjarnegara yang terkena musibah kebakaran, bahwa tuntutan kami dari Paguyuban Pedagang Pasar Kota atau PP Paskot Banjarnegara kepada pemerintah, kami mohon untuk diperhatikan yang sebenar-benarnya daripada nasib para pedagang Kota Banjarnegara yang terkena musibah kebakaran demi kelangsungan hidup. Karena pada umumnya para pedagang Kota Banjarnegara hanya mengandalkan hasil usaha dari pedagang. Saya kira jarang yang merangkap petani atau pengusaha besar atau pegawai negeri. Jadi hampir mayoritas betul-betul hanya pedagang asli. Untuk itulah dengan terjadinya musibah kebakaran, otomatis para pedagang saat ini menganggur, trauma, bingung mau berlanjut berjualan di mana. Pertama, memikirkan masalah modalnya yang sudah hangus habis terbakar semua. Yang kedua kali, untuk relokasi tempat usaha itu juga jadi masalah. Untuk itulah kepada pemerintah Kabupaten Banjarnegara, kepada Bapak Bupati, jajarannya dan semuanya, kami mohon bantuannya untuk secepatnya dipikirkan kelangsungan usaha para pedagang Kota Banjarnegara untuk direlokasikan di mana. Permohonan dari kami PP Paskot Banjarnegara, mudah-mudahan Bapak Bupati memperhatikan kami dan jajarannya untuk direlokasi di lingkungan pasar induk sebelah barat yang masih utuh. Kalau direlokasi di pasar yang jauh dari pasar yang lama, seperti misalnya di stadion, di pasar salak, di terminal, saya khawatir akan terulang kembali peristiwa tahun 2006 saat pembangunan pasar induk Banjarnegara direlokasi di stadion waktu itu yang sekarang menjadi terminal bus induk. Dulu banyak yang bangkrut. Kenapa? Menurut pengamatan kami, karena para konsumen, para pembeli lebih condong berbelanja di pasar induk Banjarnegara yang ada di kota yang sebelah barat. Masalahnya barang yang dijual jenisnya sama yang ada di pasar yang direlokasi di stadion waktu itu. Ya, kemudian ada beberapa tuntutan yang... Nah, untuk itu kami ada 3 tuntutan. Yang pertama adalah direlokasi di komplek pasar induk yang masih utuh sebelah barat. Yang kedua kali, kami mohon khusus yang direlokasi itu betul-betul pedagang yang aktif dan warga Kabupaten Banjarnegara. Jangan sampai misalnya ada pedagang yang baru datang dari Jakarta ditempatkan, sementara pedagang yang lama nggak ada tempatnya. Lalu yang ketiga, kami mohon dari pemerintah untuk masalah ini, kami untuk dilibatkan dari pengurus PP Paskot di dalam merencanakan merelokasi tentang masalah penempatan yang baru. Sehingga karena saya lebih tahu daripada pedagang, daripada pejabat masalah kondisi pasar. Ya. Itu tuntutan kami dari atas nama Ketua PP Paskot Banjarnegara. Kemudian satu lagi pertanyaan terakhir, Pak. Hasil dari audiens DPRD tadi seperti apa, Pak? Saat itu juga kita meluncur menemui Bapak Bupati Kepala Daerah Banjarnegara, Bapak Haji Budi Sarwono. Tapi begitu masuk ke gerbang, dicegat sama Satpol PP, tidak diperkenankan. Akhirnya kita musyawarah dengan Satpol PP dan kita mendapat informasi bahwa sebetulnya sudah dipikirkan oleh pemerintah daerah mau direlokasi di Jalan Karjono sampai Pasar Unggal sampai stadion. Nah, setelah itu kami musyawarah lagi dengan pengurus yang lain, pedagang yang lain, katanya pada nggak setuju dengan alasan terlalu jauh dengan pasar induk yang masih ada, sehingga dikhawatirkan nanti akan sepi pembeli. Lah untuk itulah akhirnya kami punya inisiatif minta bantuan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Dan baru saja tadi pagi jam 9 kita musyawarah di sana yang isinya
juga minta bantuan untuk relokasi pasar darurat sementara yang baru. Kami menuntut sama dengan yang kami ajukan kepada pemerintah daerah, yaitu tentang masalah tempat relokasi itu diusahakan di tempat yang dekat dengan pasar induk sebelah barat yang masih utuh. Kemudian apa tanggapan dari DPRD, Pak? Tanggapan dari DPRD sangat positif sekali, bahkan begitu setelah bubar itu kan langsung mengawal kita, langsung melihat lokasi kebakaran terutama dari Komisi 2 ya, Komisi 2 itu tadi. Nah, setelah itu juga kami pulang, kami rapat pengurus lagi untuk mendata pedagang yang aktif yang nanti akan kami sampaikan ke pemerintah. Jadi saya mengapresiasi bahwa dari tanggapan anggota DPR betul-betul mengaspirasi akan laporan kami. Mudah-mudahan apa yang kami laporkan, kami tuntut kepada lewat DPR nanti, DPR akan amanah apa yang kami minta itu, semoga betul-betul bisa membantu kebutuhan kita.